genetik itu tuh yang ada di dalam diri seseorang. Ada beberapa faktor sih, ada yang memang internal, dalam arti di dalam diri anak itu atau dalam diri seseorang itu memang punya genetik, jadi diturunkan lebih mudah untuk bisa mengalami adiksi. Jadi kecenderungan dia untuk mengalami adiksi itu lebih tinggi, lebih rentan dibandingkan dengan orang lain. Ini yang disebut dengan predisposition atau kecenderungan. Ini dari Harvard University yang melakukan riset ini. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Eksternal itu berarti dari pola asuh, dari pendidikan, dari lingkungan atau masyarakat yang disebut dengan nurturing atau nurturer. Lalu yang ketiga adalah faktor situasional, di mana anak itu punya persahabatan, pertemanan yang memungkinkan dia untuk bisa bergaul dan lebih terjerumus di dalam dunia penyalahgunaan obat-obatan ini. Iya, baik. Jadi dari ketiga unsur tadi, yang mana nih yang paling mendekati anak remaja tuh rentan untuk mulai mencoba narkoba tuh, Kak? Bisa dari ketiga faktor itu sekaligus. Jadi kalau untuk bisa tahu yang mana faktor internal, eksternal, atau situasional ini, sebenarnya ya harus melakukan assessment, harus menggali dari si orang ini atau anak ini, anak remaja ini, dari mana yang paling dominan mempengaruhi dia untuk bisa kecanduan atau adiksi terhadap narkoba dan alkohol misalnya. Jadi artinya ketiga hal tersebut itu bisa jadi pemicu ya, Kak ya? Ya, betul. Lalu kan sekarang ada anak remaja yang bukan hanya memakai, bahkan sudah mulai menjual narkoba tersebut. Mungkin faktor apa yang paling berat untuk anak-anak ini akhirnya mencoba untuk menjual selain memakai? Saya melihat yang mungkin ada di sana yang perlu ditelusuri lagi. Apakah ada memang karena perekonomian finansialnya, atau memang karena dia tidak tahu lalu disuruh, atau memang karena pertama kali memang tidak tahu disuruh tapi lalu menikmati dari uang yang didapatkan dari hasil penjualan tersebut. Jadi harus ditelusuri lagi sih, Mas Abi. Iya, berarti dia merasakan adanya kemudahan mencari uang di menjual narkoba, akhirnya dia ketagihan gitu ya, kurang lebih seperti itu ya, Kak Novita? Bisa jadi, sangat bisa jadi. Akhirnya melihat dan tidak ada yang melakukan sesuatu gitu ya, dan semua berjalan dengan baik. Dia pikir tidak ada tindakan hukum, tidak ada konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Nah, kalau melihat ini adalah usia anak, buat saya harus disikapi dengan betul-betul dengan baik, karena usia anak biar bagaimanapun masih merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua. Tapi kalau seseorang anak yang sudah terjerat pengguna narkoba, juga bandar narkoba, dampak psikologis seseorang anak itu yang terjerat kasus hukum seperti apa tuh, Kak? Ini maksudnya apa? Pertanyaan ke arah mana? Dampak apa? Psikologis Dampak terhadap anak? Iya, dampak psikologis anak yang sudah terjerat hukum atas penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Kalau bicara dampak psikologis anak usia 15 tahun begini ya, pastinya akan kaget ya, macam-macam akan reaksi yang akan dia tak terima. Bisa lagi dari stres yang mungkin sederhana sampai ke major depression, cemas, panik, pasti. Karena tiba-tiba situasi lingkungannya jadi berubah. Dia harus ditahan misalnya, lalu tiba-tiba semuanya orang dewasa. Jadi buat saya konsekuensi yang dia terima secara psikologis tentunya luar biasa mengagetkan. Pasti tidak menyangka bahwa ini akan terjadi dalam kehidupan dia. Pendampingan psikologi sangat diperlukan, Mbak, Mas. Oh iya. Lalu apa faktor orang tua berpengaruh, Kak Novita, terhadap perilaku anak hingga seorang anak bisa menjadi pecandu? Harus diteliti lagi. Yang tadi saya sebut menjadi pecandu karena ada faktor internal. Ada memang kecenderungan yang tadi kita sebut sebagai predisposition. Kecenderungan seseorang itu lebih bisa terjerumus menjadi adiksi
mudah untuk bisa dapatkan sesuatu, tapi tidak memikirkan resikonya bahwa ini berlawanan dengan hukum, ini berbahaya buat dirinya sendiri untuk masa depannya. Oke. Lalu bagaimana jika seorang anak sudah mengalami kecanduan narkoba, Kak Novita? Langkah apa sih orang tua yang harus ditempuh untuk menanggulangi anak yang seperti ini? Kalau buat saya harus tetap merangkul ya, merangkul anaknya. Dia tidak dibiarkan begitu saja, dipahami, dimengerti apa yang dilakukan, dan berusaha untuk mengubah, lakukan rehabilitasi, detoksifikasi jadinya terhadap badannya yang sudah masuk dengan zat-zat terlarang ini. Jadi bukannya dibiarkan kalau buat saya ya, justru benar-benar dirangkul di saat seperti ini untuk dia memahami, mengetahui bahwa apa yang dilakukan, tindakan ini semua ada resiko dan konsekuensi, termasuk konsekuensi hukum. Oke. Namun dari kacamata psikologis nih Kak Novita, patut gak seorang anak yang di bawah umur itu yang terjerat kasus hukum itu harus dihukum? Ini akan berkaitan dengan hukum, mungkin lebih kepada ahlinya ya, tapi kalau buat saya, anak di usia anak seperti ini justru butuh bimbingan, justru didampingi, justru harus diberikan pendampingan, keterampilan untuk yang disebut dengan kontrol diri. Bagaimana dia dilatih memutuskan sesuatu itu datang dengan konsekuensi. Nah, ini harus dilatih satu persatu sehingga di masa depan setiap konsekuensi dari tindakan dia punya fungsi eksekutif ini yang disebut dengan prefrontal cortex. Bagaimana supaya melakukan sesuatu, saya tahu saya memutuskan sesuatu, resikonya ada, baik dan jahatnya, benar dan salahnya, boleh atau tidak, sesuai dengan norma atau tidak, sesuai dengan hukum atau tidak, sehingga ini akan membentuk dia nantinya. Saya yakin kalau sampai dia masuk di sini, selain epigenetik, kedua karena dia tidak tahu bahwa konsekuensi hukum itu adalah berat. Tapi seorang anak yang sudah kecanduan nih Kak, lalu dia direhab, apa rehab itu menjamin dia untuk pulih atau malah makin naik level tingkat kecanduannya Kak? Harusnya semakin baik dong. Pusat rehabilitasi yang baik tentunya akan membina anak secara fisik, secara psikologis, secara mental untuk bisa kuat kembali lagi ke masyarakat. Harusnya itu baik, Mas. Oke. Saya percaya itu. Oke. Mungkin terakhir Kak Novita, ada pesan nggak untuk para orang tua agar anak-anaknya tidak terjerumus ke lingkaran narkoba Kak? Hadir dalam kehidupan anak-anakmu, para orang tua gitu ya, jangan sekedar ada saja. Lalu belajar ilmu parenting, belajar anak-anak ini perlu menggunakan prefrontal cortex mereka atau bahasa awam disebut dengan akal budi, sehingga anak-anak ini mampu untuk bisa memutuskan keputusan yang baik di dalam hidupnya. Jadi hadir ini berarti butuh kualitas dan kuantitas waktu. Jadi bukan saya hadir hanya hari libur doang, tapi anak butuh kita hadir setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam hidupnya. Oke, Kak Novita, terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian